Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Baik, rabbil alamin. Ya, mohon maaf Pak Irwan terlambat ya. Baik, ini kita mulai pertemuan yang kedua. Definisi iptek. Ya. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pertama, kita mendefinisikan tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah segala fenomena alam yang dapat dicapai oleh indera kita. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah segala fenomena alam yang dapat dicapai oleh indera berdasar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi itu perbedaan antara definisi pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ya. Kalau misalkan pengetahuan bahwa bumi, pengetahuan bahwa matahari terbit dari timur dan terbenam di ufuk barat, itu bukan ilmu pengetahuan, tapi itu pengetahuan. Karena bisa dicapai ya, kesimpulan itu hanya dengan panca indera, yaitu dengan indera melihat. Ya. Tapi kalau teori atau hukum kekekalan energi E sama dengan mc kuadrat, kemudian rumus arus listrik, ya, tegangan dibagi hambatan, tegangan dibagi hambatan, kemudian hukum kinetik, ya, kemudian hukum Archimedes dan lain sebagainya, itu adalah ilmu pengetahuan karena dicapai atau diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya tentang teknologi. Teknologi adalah implementasi dari pengetahuan atau dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan tadi yang bisa dicapai dengan panca indera, implementasinya berupa teknologi. Contohnya adalah Candi Borobudur, ya. Piramida di Mesir. Itu contoh teknologi dari hasil implementasi pengetahuan. Diduga, hipotesa kita bahwa Candi Borobudur berdiri tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tetapi berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh orang-orang pada zaman dahulu, ya, kemudian diimplementasikan berupa candi. Begitu juga tembok besar di Cina, ya, adalah teknologi dari hasil implementasi dari pengetahuan. Kemudian juga ada bangunan yang piramida Mesir, itu juga implementasi dari pengetahuan. Nah, kalau handphone Android, ya, itu adalah teknologi dari hasil implementasi ilmu pengetahuan. Di dalam handphone Android itu tergabung beberapa ilmu pengetahuan. Satu tentang teknologi komputer. Ya, ilmu pengetahuan software Android.
ilmu pengetahuan tentang hardware, ya, kemudian macam-macam ya di situ. Jadi itu adalah implementasi dari ilmu pengetahuan. Begitu juga sekarang teknologi TV sudah menggunakan internet, sehingga televisi sekarang tidak hanya menggunakan IC, tapi juga sudah menggunakan microprocessor. Nah, ini adalah implementasi dari ilmu pengetahuan. Jadi kita sudah belajar definisi dari pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Ya, teknologi juga disebut wujud peradaban manusia. Ya. Kita bisa tahu para sejarawan ya tahu peradaban manusia dari teknologi yang ada pada kaum tersebut. Ya. Candi Borobudur itu menunjukkan pada saat itu ya, itu teknologinya seperti itu di daerah Jawa Tengah, Indonesia ya. Piramida di Mesir juga demikian. Pada saat didirikannya piramida, maka orang tahu teknologi dan pengetahuan yang berkembang di sana. Tembok besar di Cina. Kemudian lahirnya teknologi misalkan cangkul, ya tahun berapa? Pisau, ya tahun berapa? Kemudian senapan. Untuk berperang tidak lagi memakai senjata tajam, tetapi memakai senjata yang efektif, ya senapan. Lahir sejak kapan? Meriam lahir sejak kapan? Nah, itu menunjukkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Ya. Tingginya atau rendahnya pengetahuan, ilmu pengetahuan pada suatu kaum bisa dilihat dari peradabannya, dari teknologinya yang ada di situ. Ya, peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, sekarang kita belajar tentang bedanya istilah ilmu antara Islam dan Barat. Ya. Antara Islam dengan Barat. Ya. Nah, kalau ilmu agama bagi Islam itu adalah ilmu nomor satu bagi Islam. Bagi Barat, ya, agama bukanlah ilmu pengetahuan, tetapi hanya pengetahuan saja. Sehingga ketika jurnal-jurnal ditulis, ya, baik itu jurnal dalam bidang ilmu alam maupun ilmu sosial, itu tidak diperbolehkan ditulis referensi berupa Al-Quran, tidak diperbolehkan. Ya. Itu di jurnal ya. Jadi mereka hanya mereferensikan yang berupa hasil-hasil ilmiah. Ilmu agama menurut dunia barat karena tidak bisa divalidasi, diklarifikasi, ya, maka tidak bisa dimasukkan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus bisa diverifikasi dan divalidasi. Ya, sekarang ilmu agama itu pilar terpenting adalah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada qadar dan qadar, serta iman kepada hari kiamat. Nah, percaya kepada Allah saja, verifikasi dan validasinya tidak bisa. Pakai apa? Ya. Pembuktian bahwa Allah itu ada, silakan di dunia barat sudah berkali-kali mencoba memverifikasi validasinya tidak bisa. Ya, pakai metode ilmiah yang mana bisa memverifikasi dan memvalidasi adanya Tuhan. Yang kedua, adanya malaikat juga tidak bisa diverifikasi, tidak bisa divalidasi. Ya,
kebenaran kitab-kitab, ya, tidak bisa diverifikasi, divalidasi. Adanya qada dan qadar, bagaimana memverifikasi dan memvalidasinya, apalagi adanya hari kiamatnya, tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa divalidasi. Bagi umat Islam tidak ada masalah, tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa divalidasi. Agama adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Dan Allah akan mempercayakannya kepada orang yang Allah pilih. Lalu ketika kita, ya, masuk Islam dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya kita beriman 6, ya, beriman kepada yang 6 tadi, rukun iman. Ketika bersyahadat itu artinya kita beriman kepada 6 hal tadi, rukun iman, dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita sudah beriman dengan sepenuh hati, maka Allah mengambil alih pendidikan kehidupan kita sejak saat itu. Lalu Allah akan memberi kita pelajaran-pelajaran setelah itu. Pelajaran-pelajaran berharga. Jadi, gunakan hati nurani dan seluruh yang kita miliki, ya, untuk menangkap pendidikan dari Allah. Ya. Contohnya, ya, kita lagi kekurangan uang, ya, tidak bisa untuk membayar sekolah anak-anak, ya. Kemudian juga untuk beberapa hari ke depan kita sudah kemungkinan sulit untuk membeli makanan. Kemudian untuk ongkos bensin juga sudah kesulitan. Tetapi kita tetap bersabar kepada Allah, ya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bersabar, tetap menjalankan kewajiban kepada Allah, sholat fardu, jalankan dengan sebaik-baiknya, ya, berjamaah, ya, kemudian berzakat juga masih dilakukan, berpuasa Ramadan, dan punya keinginan untuk berhaji, ya, kadang-kadang bahkan ditambah dengan sholat lail dan sholat duha sudah rutin misalkan. Tiba-tiba, ya, tidak sampai 2 hari dapat rezeki dari SMS ya, berbunyi, Anda menerima uang sebanyak 5 juta rupiah dari ini misalkan, ya, dari penelitian Anda dapatkan uang 5 juta. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Lalu semuanya dilunasi. Bisa buat bayar sekolah anak-anak, bisa buat itu, ya. Lalu kita sampai merinding, ya, merinding. Masya Allah, ya. Ternyata pertolongan Allah itu dekat sekali. Lalu inilah yang namanya validasi bagi umat Islam, ya. Bahwa Allah itu ada itu seperti ini, ya. Pembuktiannya. Ketika kita kesulitan, Allah yang menolong kita. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Ya. Ada yang dikisahkan punya ayah, ya, ayahnya sakit ketika dia lahir, ya, ketika dia lahir ayahnya sakit, kecelakaan, ya, ayahnya sakit kecelakaan. Kemudian sejak saat itu ayahnya lumpuh, ya, tidak bisa melakukan apapun. Anaknya beranjak remaja, ya, ayahnya masih lumpuh. Tapi ibu selalu menceritakan hal-hal baik tentang ayah. Ayah seorang yang soleh, selalu taat sholat, ya. Ayah sangat bertakwa kepada Allah. Anaknya mengidolakan ayahnya walaupun ayahnya lumpuh.
Anaknya punya keinginan yang pendam, keinginan adalah supaya ayahnya sembuh. Suatu keinginan yang impossible, tidak mungkin. Karena sudah divonis dokter, tidak mungkin sembuh dengan kondisi gagal otak 90%. Keinginan yang impossible. Dunia kedokteran sudah angkat tangan. Ya. Tapi anaknya terus berdoa. Dia ingin meniru orang tuanya, rajin sholat. Ya. Sholat, ya. Kemudian dia berdoa, ya. Suatu ketika sholat tahajud, ya, dia sholat, kemudian berdoa, ingin sekali melihat ayahnya sembuh, lalu bisa bermain dengan dia, gitu. Setelah berdoa, dia tertidur, ya. Tertidur, lalu ada yang membangunkan, ya. Ada yang membangunkan, siapa? Dia nggak kenal sama orang, ya. Ada laki-laki yang membangunkan dia. Ternyata Masya Allah, ya, ayahnya sudah sembuh, ya, membangunkan dia. Nah, itu yang namanya validasi bagi orang beriman, bahwa Allah itu ada. Sekalian dengan 5 iman yang lain, ya, iman kepada malaikat, pada kitab-kitab Allah, pada Nabi dan Rasul, kepada qada dan qadar, dan kepada hari kiamat. Itulah. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman, ya, di dalam hati. Sekarang orang Barat, ya, mendapatkan yang seperti ini, tetap saja mereka tidak beriman. Ya. Itu kan kebetulan, ya, kata mereka. Kebetulan sudah waktunya uangnya masuk, ya, diberitahu lewat SMS 5 juta itu kan kebetulan. Kok ayah bisa hidup sehat lagi? Ya itu juga kebetulan dalam ilmu kedokteran kan memang ada yang seperti itu, ya. Jadi itu proses yang memang dihasilkan dari kesembuhan yang bertahap. Nah, mereka selalu melakukan analisa seperti itu, ya, sehingga menyebabkan keajaiban itu tidak ada. Tapi bagi orang Islam, ya, ini sampai merinding dan sampai menunduk, bersujud, ya, bersyukur kepada Allah tidak terhingga. Yang seperti ini yang menambah keimanan kepada Allah, ya. Bagaimana mungkin saya tidak percaya adanya Allah? Sudah terlalu banyak bukti dalam kehidupan saya. Allah selalu membantu saya dalam kesulitan apapun itu. Ya, bahkan saat saya kadang-kadang agak bermaksiat, pun Allah selalu membantu saya. Bagaimana mungkin saya tidak percaya bahwa Allah itu ada? Nah, itu adalah validasi. Validasi seperti ini tidak bisa diakui oleh dunia barat. Mereka selalu menghendaki validasi dengan cara metode ilmiah. Ya. Bagi umat Islam, ya, kita ini tidak ada masalah. Islam tidak diakui sebagai ilmu pengetahuan, tidak masalah. Yang penting, ya, yang penting kita sebagai pemeluknya memegang teguh, ya, keimanan kepada Allah dan melakukan Islam, ya, rukun Islam dengan sebaik-baiknya, lalu sensitif menerima kebaikan Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dengan bersyukur maka kita bertambah iman kepada Allah. Nah, ini, ya. Ini perbedaannya cara pandang kaum muslimin dalam kehidupan, bahwa segala sesuatu selalu dikaitkan dengan agama, dengan Allah. Ada uang masuk, ada penyakit yang hilang dari tubuh kita, ada kesembuhan, ada macam-macam, ya, pertolongan Allah. Selalu dikaitkan itu dari Allah, dari Allah, dari Allah. Sementara orang Barat mengkaitkannya kebetulan. Itu kebetulan, itu kebetulan. Begitu, ya. Nah, ini bedanya, ya. Tidak ada masalah. Dalam dunia yang bebas, ya, itu terjadi perang pemikiran seperti ini. Tidak ada masalah.
Mereka berpendapat seperti ini dan kita berpendapat seperti ini. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Irwan tutup pertemuan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.